Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di AK Channel AK Bimbingan Belajar. Apa kabar adik-adik sekalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, di video kali ini kakak akan melanjutkan tentang materi persamaan garis lurus. Dan untuk saat ini kita akan membahas tentang persamaan garis lurus yang saling sejajar ya. Persamaan garis lurus yang saling sejajar dengan garis lain ya. Bagaimana pembahasannya? Ya, silahkan disimak, tapi sebelum itu jangan lupa di subscribe, di like, dan di share ya, serta bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan pembahasan materi dan soal-soal matematika lainnya. Tanpa berlama-lama, yuk langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum membahas lebih jauh ya, teman-teman harus paham dulu apa yang dimaksud dengan persamaan garis lurus yang sejajar dengan garis lain ya. Jadi misalkan ini ada sumbu Y ya, di sini ada sumbu Y, di sini ada sumbu X ya. Misalkan kita bikin sebuah garis ya, garisnya itu misalkan seperti ini. Ini kita namakan garis N ya misalkan. Dan yang dimaksud dengan garis sejajar itu adalah garisnya dia sejajar dengan garis yang satunya ya, seperti ini. Dan untuk persamaan garis lurus yang sejajar ini gradiennya itu atau M-nya itu sama ya, sama ya antara yang gradien N dan gradien garis M itu sama ya. Jadi nanti untuk menentukan cara pengerjaannya kakak akan menjelaskannya dalam beberapa metode jenis soal ya, variasi soal ya, agar lebih paham adik-adik ya. Oke, langsung saja kita mulai dengan soal yang pertama ya. Nah, adik-adik, yang pertama kita akan membahas variasi soal seperti ini ya, menentukan persamaan garis melalui dua titik koordinat. Contoh soalnya, diketahui titik A adalah 2,5 ya. Lalu titik B itu adalah 1,4. Tentukan persamaan garis dari kedua titik tersebut. Oke. Langkah pertama yang harus adik-adik lakukan, kita pisahkan antara X dan Y-nya ya, menggunakan garis pemisah seperti ini. Nah, biasanya yang di kiri itu adalah X ya, maka kita rubah jadi Y, dan yang di kanan itu Y, kita rubah jadi X ya. Setelah itu kita kurangkan yang Y-nya, 2 kurang 1 adalah 1. Biasanya kalau 1Y hanya ditulis Y-nya saja ya, maka kita tulis Y saja. Lalu yang kedua, 5 kurangi 4 ya, misalkan 5 kurangi 4 itu adalah 1 ya. Berarti X-nya kita tulis X saja karena 1X itu nggak biasa ditulis ya. Nah, setelah itu ya adik-adik, kita kalikan silang ya. Kita kalikan silang untuk 2 dan 4-nya ya. 2 dikali 4 itu kan 8 ya. 8. Lalu 5 dikali 1 itu adalah 5 ya. Nah, ini 2 dikali 4 itu dikurangi 5 dikurangi 1, berarti dikurangi ya. Ingat ya adik-adik ya, dikurangi sama dengan 3. Berarti di sini kita tulis plus 3 ya. Jadi persamaan garisnya adalah Y sama dengan X plus 3. Seperti itu adik-adik ya. Bisa dipahami ya. Oke, kita coba soal yang lain ya. Nah, masih tentang persamaan garis melalui dua titik koordinat ya. Ada soal yang lain nih ya. Diketahui titik A ya, titik A adalah 3, min 1 ya. Titik B ya, itu adalah min 1,5. Tentukan persamaan garis dari kedua titik tersebut. Nah, seperti biasa ya adik-adik, kita pisahkan dulu antara X dan Y-nya, kita pisahkan ya. Nah, di sini kan biasanya X, berarti jadi Y ya, kalau kita tukar, dan yang tadinya Y kita jadi X. Nah, ini kita kurangi ya, yang Y-nya 3 dikurangi min 1, berarti 3 ditambah 1, berarti berapa? 4 ya. 4 apa? 4 Y ya, sama dengan min 1 dikurangi min 5, berarti min 1 min 5, berarti min 6. Min 6 X ya di sini. Oke. Setelah itu ya adik-adik, kita kalikan silang ya. Kita kalikan silang. 5 dikali 3 atau 3 dikali 5 berapa? 15. Lalu berikutnya min 1 dikali min 1 ya. Berarti berapa? 1 ya. Berarti dikurangi 1 ya, sama dengan berapa?
14 ya. Berarti di sini adalah plus 14 ya. Seperti itu adik-adik. Bisa dipahami ya untuk persamaan garis melalui titik koordinat ya. Jadi persamaan barunya adalah 4y sama dengan min 6x plus 14. Nah, ini untuk persamaan garis yang barunya ya. Oke, kita coba cari soal lain ya. Lalu berikutnya ada tipe soal menentukan persamaan garis melalui titik x, y dan sejajar dengan garis ax plus by plus c sama dengan 0 ya. Contoh soalnya, persamaan garis lurus yang melalui titik min 2,1 dan sejajar garis 4x min 2y sama dengan 5 adalah, nah, khusus untuk persamaan garis yang sejajar ya, kita tidak usah mempedulikan untuk konstantanya ya. Jadi konstantanya kita cuekkan saja. Kita tulis saja 4x min 2y nya ya. 4x min 2y nya ya. Nah, setelah itu yang harus diperhatikan oleh adik-adik adalah titik koordinatnya ya. X dan y nya berapa? Di sini kan x nya itu adalah min 2 dan y nya itu adalah 1 ya. Kita bisa tulis di sini kecil saja ya. Untuk x nya kan min 2 ya, berarti kita tulis kecil saja di sini min 2, dan untuk y nya kan 1, kita tulis kecil saja di sini 1 ya. Nah, setelah itu kita tulis lagi di sini 4x min 2y ya. Nah, setelah itu adik-adik kita kalikan 4 dikali min 2 ya. Nih, ini kita kalikan nih ya. Kita kalikan 4 dikali min 2 ya. Kita tulis di sini sama dengan 4 dikali min 2 adalah min 8 ya. Lalu min 2 dikali 1 adalah min 2 ya. Jadi untuk persamaan garis yang barunya adalah 4x min 2y sama dengan min 8 min 2. Berarti min 10 ya. Jadi ini untuk persamaan garisnya ya. Dan ini juga bisa dirubah ya adik-adik. Misalkan kan kalau bentuk umumnya y sama dengan mx plus c ya. Berarti adik-adik rubah saja di sini. Min 2 y sama dengan 4x nya loncat jadi 4x di sini ya. Min 10. Seperti ini adik-adik ya, bisa dipahami ya. Coba kita cari soal yang lain ya. Nah, ini ada soal lagi ya, masih tentang persamaan garis melalui titik x, y dan sejajar dengan garis ax plus by plus c sama dengan 0 ya. Contoh soalnya persamaan garis lurus melalui titik 3,2 dan sejajar garis y sama dengan min 4x plus 6 adalah. Nah, berarti kita tulis dulu ya di sini. Y sama dengan min 4x plus 6 ya. Berarti kita rubah dulu, y min 4x nya loncat ya, berarti plus 4x ya. Ini untuk konstantanya kita cuekkan saja ya. Konstantanya kita cuekkan saja. Berarti di sini kita harus lihat untuk titiknya x dan y nya berapa. X nya adalah 3, y nya adalah 2 ya. Kita tulis di sini kecil saja tidak apa-apa, untuk y nya adalah 2 ya. Dan untuk x-nya kita tulis di sini kecil saja adalah 3 ya. Kita tulis lagi di sini y plus 4x sama dengan ya. Kita kalikan ya. 1 kali 2 adalah 2 ya. 4 dikali 3 adalah 12 ya. Berarti ditambah 12 ya di sini. Oke, setelah itu kita tulis lagi di sini y ditambah 4x sama dengan 2 ditambah 12 adalah 14 ya. Nah, karena di sini x-nya yang di depan ya, maka kita bisa rubah ya. Berarti 4x ya. Ini y-nya loncat sama dengan jadi min y. Nah, ini 14-nya loncat sama dengan ke sini jadi min ya. Min 14 ya. Ya, sama dengan 0 ya. Ada jawabannya di sini. Oh, maaf ya, untuk y-nya tetap plus ya, karena dia tidak loncat sama dengan ya.
Jadi yang loncat sama dengan hanya yang 14 nya saja. Jadi 4x sama 4x ditambah y min 14. 4x ditambah y min 14. Jadi jawabannya adalah A ya. Seperti itu adik-adik ya. Bisa dipahami ya. Oke, good. Nah, lalu ada soal ya. Ini kita akan coba menentukan persamaan garis melalui gambar. Ini ada contoh soal gambarnya seperti ini ya. Pertanyaannya persamaan garis M adalah, nah berarti yang ditanya adalah yang ini ya, persamaan garisnya berapa. Oke, untuk menentukan garis seperti ini ya, yang harus diperhatikan pertama adalah garis N ya. Garis N ini kan Y nya 2 ya, Y nya 2, lalu X nya adalah min 3. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita tukar posisinya ya. 2 jadi X dan yang min 3 jadi Y. Berarti di sini untuk X nya berarti 2X ya, dan untuk Y nya adalah min 3Y ya. Nah, untuk konstantanya ya, konstantanya kita abaikan saja dulu ya. Dan di sini kita lihat garis M. Garis M ini adalah ada di koordinat 2,0 kan, 2,0 ya. Berarti di sini X-nya adalah 2 ya, Y-nya adalah 0 ya. Nah, berarti di sini kita tinggal masukkan saja ya, kita tinggal masukkan saja angkanya. Di sini X-nya itu adalah 2. Kita tulis 2 kecil di sini nggak apa-apa. Lalu Y-nya di sini 0, kita tulis 0 di sini ya. Kita tulis lagi di sini 2X min 3Y ya. Baru kita mencari konstantanya ya. Berarti caranya adalah 2 dikali 2 ya. Berarti berapa? 4 ya. Min 3 dikali 0 adalah 0 ya. Berarti ditambah 0 ya. Nah, baru di sini kita bisa mendapat persamaan barunya adalah 2X min 3Y sama dengan 4 ditambah 0 adalah 4. Jadi persamaan garisnya 2x min 3y sama dengan 4. 2x min 3y, jawabannya adalah B ya. Jadi seperti itu adik-adik, mudah ya untuk menentukan persamaan garis melalui gambar juga ya. Silahkan latihan terus supaya nanti adik-adik bisa lebih menguasai ya. Kalau sudah bisa paham, ini mengerjakannya dalam hitungan detik ya, seperti itu. Ya, mungkin cukup sekian dulu ya untuk pembahasan materi persamaan garis lurus melalui garis yang sejajar ya. Nanti kita bahas lagi tentang persamaan garis lurus yang diketahui gradien, dan kita akan juga membahas tentang persamaan garis lurus melalui titik tegak lurus ya, garis tegak lurus ya. Oleh karena itu jangan sampai ketinggalan ya. Silahkan di subscribe, di like, dan di share serta bunyikan loncengnya ya. Untuk itu silahkan dipelajari, latihan terus menerus, dan bisa digunakan saat nanti di sekolah ya. Kakak pamit undur diri, mohon maaf jika ada penjelasan atau tulisan yang kurang berkenan ya, karena kakak juga masih sama-sama belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak bimbingan belajar menjadi cerdas karena Allah.